Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan dari calon penggerak Ibu Lili Agustia, kemudian dari pengajar praktik Bapak Zulhadi, dengan pendampingan individu dua visi dan prakarsa perubahan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar kiranya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat atasnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Bapak Zulhadi MPD, yang saya hormati Kepala SMP Tunggal Ibu Nalina Saputri SPD, yang saya hormati Bapak Wakil Guru Bapak Muhammad Amaluddin SAGMA, yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan Ibu Hartadi SPD, yang saya hormati Dewan Guru, staf, pegawai, serta audiens, siswa-siswa sekalian. Langsung saja saya selaku moderator di pendampingan individu dua visi dan perubahan prakarsa perubahan membuka acara dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Fatul Tunggal kepada Ibu Nalina Saputri SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini, ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik, ya, untuk kita Ibu Lili Agustia, yang saya hormati Bapak Ibu manajerial dan Dewan Guru staf usaha, serta yang kami banggakan anak-anak ini, ya, yang sudah melaksanakan hari ini ujian APIS, ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ya. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Zulhadi di sekolah yang kami cintai ini, Bapak, ya. Jadi hari ini kita melaksanakan ujian APIS. Jadi anak-anaknya agak berserapak Pak di luar dan di bawah, ya Pak, ya. Kalau dimaklumi, selamat datang Pak di sekolah kita. Dan kami dari SMP Muhammadiyah Fatul mungkin tidak asing, ya Pak, ya. Alhamdulillah banyak siswa kami yang bersemansa, ya. Jadi Bapak Zulhadi ini adalah tim penjamin mutu dari sekolah SMA Negeri 1 Sunggal, ya Pak, ya. Kami berharap memang siswa-siswa SMP Muhammadiyah itu punya kesan yang baik di sekolah Bapak. Selanjutnya Pak, harapan saya kepada Miss Lili sebagai calon guru penggerak angkatan 10, ini pengalaman pertama kita sudah pernah melanjutkan juga Ibu Sabrina sendiri MPD, ya. Tapi alhamdulillah Bu Sabrina harus berpulang ke SMA Negeri 1 negeri, dia terus dijaga Pak, SMP Negeri 1. Padahal itu juga harapan kami untuk bisa mengikuti TGP angkatan 10, cuma kemarin
dua saya bujuk-bujuk Pak, susah kali bujuknya Pak. Tapi sampai ini memang harus capek gitu ya kan Pak ya. Alhamdulillah berhasil 1 orang sendiri. Jadi harapan saya sendiri bisa membiaskan ke rekan-rekan. Jadi agak sedikit berkurang beban kepala sekolah itu kan Pak. Karena dia menyampaikan materi-materi di PM itu kan jadi beban saya di dinas itu ditekan. Saya tekan Pak. Jadi saya dari kasih GTK, saya ditekan udah berapa murid tidak masuk di PMN sekian. Itu harus begini. Jadi agak kendor beban saya sadar sendiri. Dia bisa sharingkan ya Pak ya. Jadi kan materi-materi itu kita kan bisa saling sharing ilmu kan mereka juga akhirnya paham tambah ilmu ya kayak kemarin kita sudah nambah ilmu dari sisi yang senjatanya. Jadi kan membuka cakrawala, menginspirasi guru-guru kami yang lain Pak. Saya pikir itu dari saya sangat senang sekali memang ini mendorongkan kita semua murid ini bisa lulus nanti di TGP yang ke-10 juga mengajar dalam kelas sekolah tempat Pak ya. Amin ya rabbal alamin itu doa kita semua. Saya pikir dari saya itu saja Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya atas kehadiran semua yang hadir hari ini dan alumni ya, bisa dengarkan nanti pengarahan apa informasi yang disampaikan oleh Disdi ya. Kita bisa membawa perubahan di sekolah kita dan membawa keberkahan atas pertemuan yang kita lakukan hari ini. Saya akhiri Pak, Nasrullah Muhammad Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Lampung Tunggal. Terima kasih Bu. Selanjutnya langsung saja acara kami serahkan kepada Bapak Nur Hamdi MPD selaku pengajar praktik. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala pertama-tama puji panjatkan alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk berserah di ruangan yang indah ini ya di SMP Muhammadiyah dalam rangka kegiatan panduan fasilitasi diskusi visi dan prakarya perubahan sekolah. Semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan semua akan mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini. Salawat dan salam juga kita hadirkan kepada kita bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada kepala sekolah. Terima kasih kepada Ibu Laila yang sudah hadir menyempatkan diri kegiatan ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu dari segi manajerial ya, para kepala sekolah yang hadir di sini, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya ya di sini untuk kegiatan pada pagi hari ini, dan juga anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian tahfiz. Subhanallah ya, semoga istiqomah dengan hafalannya ya. Terima kasih sudah ada di sini ya untuk mendukung Ibu pada kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi Ibu Lili sebagai seorang CGP yang dalam hal ini masih berproses ya Pak Ibu, baru 2 bulan ya itu ya. Jadi ada 4 modul yang sudah diselesaikan oleh Ibu Lili dari 10 modul yang harus diselesaikan oleh Ibu Lili. Jadi Ibu Lili sudah berproses pada dirinya sendiri di modul 1 sampai 1.4 itu adalah bagaimana mengembangkan kompetensinya sebagai seorang pendidik yang baik ya, sebagai seorang pendidik standar seperti apa. Ini sudah banyak dipahami oleh Ibu Lili di modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Kedepannya nanti Ibu Lili pastinya akan mengembangkan proses pembelajaran bagaimana pemimpin pembelajaran di kelas ya, akan banyak sekali modul-modul dari Ibu Lili bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menarik ya, bagaimana menguatkan emosional para murid kita dan bagaimana menguatkan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti di modul yang terakhir di modul ketiga nanti Ibu Lili akan mengembangkan bagaimana dia sebagai seorang pendidik untuk mengetahui aset-aset di sekolah dan bagaimana mengembangkan aset tersebut. Jadi dia dari diri sendiri dulu dikembangkan, kemudian bagaimana belajar di kelas, akhirnya bagaimana mengembangkan sekolah secara umum. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini Ibu Lili sebagai CGP
akan memfasilitasi kita semua dan akan memandu forum diskusi ini. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa berkontribusi dan memberikan atensi yang penuh dan maksimal, sehingga nantinya kita semua nanti akan mendapatkan bagaimana visi yang sebenarnya dan bermanfaat untuk siswa-siswi kita semuanya gitu. Jadi untuk waktu dan tempat saya rasa bisa saya serahkan kepada Ibu Bu Lili ya. Kita harapkan bisa selesai dengan cepat ya, karena Bapak Ibu ini juga berkenaan kegiatannya Bu Lili ya. Oke, untuk itu saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Lili. Silakan Bu Lili. Ya, saya tutup dengan bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, izin Bapak Ibu saya belakangi mungkin ya saat presentasi nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini yang cerah ini meskipun diiringi dengan hujan sedikit ya, saya Bapak Ibu beserta Bapak pengajar saya bisa hadir pada kegiatan ini yang merupakan kegiatan pendampingan individu kedua pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Oke. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Ilham di SPD yang telah bersedia memoderatori saya pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Bakti Tunggal, Ibu Lala Sapitri beserta anak sejawat yang telah memfasilitasi saya, kemudian telah bersedia juga ya hadir di ruangan ini walaupun begitu banyak kegiatan kita ya Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai mengajak diskusi ya Bapak Ibu. Ini merupakan diskusi bersama sebenarnya mengenai visi dan prakarsa perubahan. Oke, baik. Judulnya di slide pertama, pendampingan individu kedua, visi dan prakarsa perubahan oleh saya sendiri Lili Agustia yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, ya saya akan menampilkan puisi Said Soekarno. Silakan Bapak Ibu kita simak terlebih dahulu. Berdiri di pantai Melir, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membantu di pantai Melir itu. Aku mendengar lagu sayap Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah putih menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelabat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar anggur barang, bukan lagi anggur barang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia.
Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi di atas? Ya, hal apa yang bisa Bapak Ibu maknai dari puisi tersebut? Boleh Bapak Ibu silakan, siapa yang mau sharing perasaan gimana setelah mendengarkan puisi yang disampaikan oleh Istrinya Soekarno tadi? Iya, silakan. Boleh kan? Merinding ya, benar. Saya juga pertama kali tahu puisi ini, jujur ya Pak, di pendidikan Purwokerto ini Pak. Sebelumnya memang tidak tahu sama sekali. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, Ibu Lela bisa dijelaskan hal apa saja yang bisa Bapak Ibu maknai dari puisi tersebut? Kayaknya tadi apapun yang banyak daerah ya Iya, di Indonesia itu jadi semua daerah itu bisa kita walaupun berbineka tunggal ika Yes, sama kayak maknanya di situ. Iya. Walaupun lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh masyarakat masing-masing daerah, tapi kita tuh mendengarkan lagu daerah mereka. Iya, benar. Berbangsa yang satu, Indonesia. bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Ibu. Yang lain Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Oke, sharing cukup ya. Ya, Bapak Ibu, dari puisi tersebut ya kita analogikan gunung, lautan itu adalah potensi anak kita. Potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi di hadapan kita. Ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memfasilitasi potensi mereka gitu ya supaya mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Begitu. Jadi Pak Merdeka kita sebagai pendidik, kita sebagai guru yang harus memberikan pembelajaran yang sebenarnya memerdekakan siswa-siswi kita. Ya begitu. Selanjutnya boleh Ibu. Oke. Ini adalah kalimat tumpang yang akan kita isi bersama. Ya, tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesimpulan sedikit yang telah saya pelajari Bapak Ibu, bahwasannya pendidikan guru penggerak ini bertonggak berdasarkan dari filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Begitu. Hajar Dewantara mengatakan mendidik itu bukan sekedar kita mentransfer ilmu kepada mereka, tapi bagaimana kita menuntun potensi kodrat yang dimiliki siswa-siswi kita sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, kodrat alam itu yang dimaksud adalah Bapak Ibu potensi yang dimiliki mereka. Misal mereka kodratnya mungkin di matematika kemampuannya. Kemudian si Amira kemudian di bahasa Inggris. Nah, kodrat alam mereka harus kita fasilitasi. Dan juga kodrat zaman. Ini kan generasi Z ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan generasi mereka. Intinya apa? Menggunakan teknologi. Nah, begitu. Jadi di sini memang kita perlukan peran guru yang sebenarnya Bapak Ibu. Begitu ya. Ini mengisi kalimat tumpang terkait visi. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengisi kalimat tumpang. Gak apa-apa Bapak Ibu. Silakan dikeluarkan saja pendapatnya. Nanti akan kita diskusikan bersama. Sebenarnya saya sudah buat Google Form, cuman akan lebih mudah mungkin Bapak Ibu silakan menulis di sini saja. Oke, jangan lupa Bapak Ibu silakan dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang 6 dimensi. Mereka masih ingat lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, itu udah dinyanyikan sama anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah, orientasinya kita harus menuju profil pelajar Pancasila. Kalimat tumpang yang pertama kita memimpikan murid-murid yang silakan Bapak Ibu menuangkan. Mungkin murid-murid yang kreatif, yang mandiri, begitu. Karena dari kalimat tumpang ini, disinilah kita merumuskan visi. Ya, visi kan harus memfasilitasi semua kekuatan. Jadi kita lihat kita mau seperti apa. Kita implementasikan dalam visi kita, begitu.
dan bertanggung jawab sesuai dengan dimensi program belajar Pancasila? Yes, oke. Berarti dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu bahwasanya kita menginginkan murid-murid itu yang tidak hanya pintar secara akademik ya Bu, tapi harus berakhlak ya Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya bulan yang kedua kita percaya bahwa murid adalah, baik Bapak Ibu siapa yang ingin sharing? Oke, anak Aila yang punya kelebihan di masing-masing. Yes. Ya benar Nadia. Tepuk tangan untuk kepala sekolah kita. Iya, ini poin dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa kalian ini ya yang di depan saya depan Umi Abinya sebenarnya punya potensi tersendiri. Tugas kita ya mengasah potensi mereka. Bapak Ibu yang lain setuju? Setuju ya, bahwasanya punya potensi tersendiri. Oke, kalimat ruang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik. Ayo Bapak Ibu mengutamakan apa kira-kira? Siapa yang mau sharing? Bapak Ibu boleh? Ibu Harati boleh sharing Bu? Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan? Kalau saya, mudah-mudahan pas ya jawabannya. Iya. Kalau pendapat gak ada yang salah ya Pak ya? Pendapat gak ada yang salah Kalau Bu? juga di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau misalnya sama siswa sama guru yang kita utamakan guru yang memang siswa dan guru yang memang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, berakhlak mukarimah. Iya. Benar. Karakter. Cakep. Berarti tadi ya Bu, tidak hanya Ya, akademis tapi ya gitu ya Nak. Baru yang penting di sini kita Iya. mulai kekuatannya baru ke apa ya? Iya, akademis. Begitu ya Nak ya, bukan hanya akademis tapi juga karakter kesembuhan ya. Oke, Bapak Ibu setuju? Setuju ya. Pertanyaan keempat, ya kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya Bapak Ibu, Ibu Yanti boleh sharing Bu? Mungkin murid di sekolah kita sadar bahwa, apa namanya pendapat ya, Kita itu perlu bimbingan. perlu bimbingan ya dalam hal untuk menggali potensi agar lebih kreatif lagi, yes. menjadi anak yang sopan dan yang berakhlak. Iya, terima kasih Ibu. Kalau dari sisi murid saya ya, kalau kalian poin keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa kalian menyadari apa? Boleh, mereka boleh, Amina boleh. Mereka ada mereka. Ini ketua IPM ya Pak, IPM di sini seperti OSIS gitu Pak ya. Ini kita punya perempuan. Mereka sebagai siswa menyadari bahwa ya Pak, bagaimana pendapat? Mereka kan murid sendiri. Yes. Murid kan. Jadi kalau masa mereka sadar kalau kita tuh nggak boleh egois sama nggak boleh kita tuh nggak bisa teman dan kita banyak yang kita tahu gitu. Iya. Kita tadi sih. Iya, don't worry ya. Walaupun kita bisa tetap merendah. Ini bagus ya Bapak Ibu, berarti sudah tertanam akhlaknya ya Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah kasih juga karakternya dan iya, tertanam banget kita Bapak Ibu. Iya, berarti sudah tertanam. Insya Allah berhasil kita ya. Kita lanjut yang kelima. Kita warga sekolah yakin untuk ya silakan Bapak Ibu silakan sini. Kita yakin warga sekolah semuanya ya. Kita yakin untuk buat apa? Gak apa-apa nggak ada ini abinya boleh. Anak-anak sini juga menurut kalian sebagai warga sekolah kita yakin untuk Meregenerasi ya Ibu siswa, bisa dibilang Bu? meregenerasi. Iya, Jadi yang kekuatan Iya. yang sebelumnya seperti apa, kita harus yakin ya ini akan ada perubahan yang lebih baik setiap tahunnya. Oke, gitu ya. Termasuk mereka ya periode 2024-2025 berarti harus lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Angkri. Kemudian terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa silakan Bapak Ibu sebenarnya sama ya. Intinya kita mau murid seperti apa? Iya Bu. Kalau Ibu menurutnya bagaimana? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Oh, saya lagi. poin pertama ya Pak, pertama
guru dan antar siswa juga. Jadi untuk menciptakan yang memang kita maukan di tujuan-tujuan itu, visi dan misi tadi harus ada kerjasamanya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berarti secara sederhana dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu. Berarti dalam membimbing anak kita itu orientasi kita bukan hanya akademik ya, tapi harus akhlak juga. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, setuju ada sih. Oke, iya. Jadi oke banget ya Bu, akhlak is number one. Oke, selanjutnya Bu ambil slide-nya. Nah, sekarang kita mau mereview sejenak ya. Visi SMP Muhammadiyah 47 Sunggal. Ini sudah saya sertakan untuk kita, bagus ya Bapak Ibu ya, dari bawah ya. Mewujudkan sekolah yang berprestasi. Ya, berprestasi berarti sudah kita kena di akademis ya. Bertakwa dan berwawasan Islam. Berarti ini nak dimensi yang pertama, iya, serta berkemajuan. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari diri kita? Boleh Bapak Ibu, siapa yang sharing? Yang pertama boleh, kedua. Pak Amar boleh Pak? Iya, nggak apa-apa, diskusi terbuka ini Pak. Kalau dilihat dari program sekolah, Iya. mereka sudah mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu sudah mengarah kepada visi SMP Muhammadiyah 47. Kemudian apakah visi itu tadi sudah mewujudkan siswa atau prestasi, namanya kalau sekolah itu sudah karena sudah akreditasi. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Tapi sudah akreditasi apa? Iya, alhamdulillah. Yang bertakwa yaitu perlu kalau secara apa namanya perlu diteliti ya kan. Nah, di berapa persen siswa itu yang sudah melaksanakan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi kalau sepintas saja, ya alhamdulillah karena dari segi Muhammadiyah itu sudah melaksanakan yang beribadah atau ibadah, kemudian tertib ajaran ajaran Islam yang lain, menjaga kebersihan, kemudian makan bagaimana, sholat itu bagaimana. Kita juga program kita selalu sholat berjamaah ya Pak ya, sholat duha, sholat itu berjamaah sampai sholat asar kalau kita ulangkan Pak, karena sekolah kita berbasis seperti iya, sekarang iya, iya, tiap Selasa, tiap hari Selasa ajaran Muhammadiyah. Jadi tiap Selasa kita senam, kemudian sarapan bersama, berjamaah, lapangan semuanya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid lain? Ayo Bapak Ibu coba kita review. Mungkin sekolah sebelah ya, kita sudah membeda, kita sudah beda belum? Sepemahaman Bapak Ibu juga sama kita. Dicapai lagi gitu kan, Iya. tangga ya setelah sebelah gitu Iya. kan, maju dan mari dan sesuai baik itu untuk kita aplikasikan di sekolah kita. Maka ketika ada seperti itu mungkin bisa ditambahkan di sini. Kalau ide yang kebaikan nggak apa-apa ya Pak ya? Kita berpacu kan. Berpacu ya. Oke. Jadi positif ya? Iya. Mungkin kita sudah baik, tapi selanjutnya kita tingkatkan bersama, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next selanjutnya Ibu. Saya selanjutnya. Kasih Ibu. Nah, yang itu siapa ini yang ya? Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi sejenak. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid, ataukah masih berupa jargon ataupun slogan? Sudah belum Bapak Ibu?
kegiatan apa Pak itu saya tadi menyolatkan jenazah, kita lihatkan langsung anak-anaknya, kemudian kedua apa tuh? Gaya hidup lanjutan yang sudah kita beraksi nyatanya dari April yang kemarin itu kewirausahaan, jadi nggak cuma slogan aja, kita libatkan anak-anaknya langsung dalam kegiatan di P5 ini, aksi nyata. Oke, terima kasih Ibu. Kalau itu suara dari guru ya, coba dari siswa coba. Iya, Sudah merasa difasilitasi belum? Iya, Sudah merasa iya. berpihak belum? Ayo siapa yang boleh bilang boleh? Iya. Sudah merasa berpihak pada murid? Udah yakin? Oh, boleh bilang. Kali ini iya boleh bilang. Sudah merasa berpihak pada murid? Fasilitasi dari sebuah Udah. Fasilitasi pun udah. Iya. Apa bisa Fasilitas tidak fasilitas itu bukan fasilitas gitu ya. Ini kan kalau lengkap, apakah memang yang selama ini Anda rasakan itu ada sesuatu yang kurang gitu ya? Misalnya pembimbingan, kita bicara tentang bimbingan dari sini ya, ada bimbingan gitu ya, karakter kita. Apakah selama ini Adinda itu merasa oh sudah cukup apa yang dilakukan oleh sekolah kepada saya merasakan oh saya dibimbing selama ini yang maksimal. Nah, kalau tidak, apa kira-kira Adinda ingin sampaikan? Kira-kira akan menjadi masukan untuk sekolah kita ke depannya gitu. Nah, gitu. Ada kira-kira nggak? Kalau soal pembimbingan itu kayaknya udah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Ini kan kata paksakan ya. Iya. Di mana sekolah itu merasa kamu diberikan fasilitas sama sekolah untuk apa yang kamu suka di sekolah itu di mana? Iya. Coba apa yang diberikan sekolah itu kamu tahu juga. Yasmin boleh, Yang lain boleh. Yasmin boleh. Apa yang Yasmin rasa? Kira Ya gaya belajar gurunya udah pas belum gitu atau sesuai gitu. Sesuai ya. Iya. Oke, gampang dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Berhasil ya Pak Ibu. Lanjut Ibu. Oke. Kita berbicara dengan visi, berarti orientasi visi tadi ya, profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita, Bapak Ibu, ya harus mengarah kepada dimensi yang nanti tadi, berakhlak mulia, ya, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, coba kita bandingkan visi kita yang tadi Bapak Ibu mewujudkan sekolah yang berprestasi, bertakwa dan berwawasan Islam, itu satu ya menurut saya ya, itu karena dimensi yang pertama ya, berarti berprestasi, bertakwa dan berwawasan Islam dan berkemajuan, berarti 3. Nah, saya juga kemarin sudah ada tugasnya di modul 1 dan 3 dalam merumuskan visi dan mata. Jadi saya merumuskan dari visi kita bersama. Kalau saya merumuskan mewujudkan generasi produktif, ya produktif. Karena saya mengambil kalau sekolah yang berprestasi itu kan akademis ya, berarti pengetahuan. Jadi saya mencoba menggunakan kata produktif. Kalau produktif itu kita melihat peluang, itu peluang di sekitar. Seperti kita semalam menanam serai. Jadi serai yang punya kita akan kita pakai. Itu kan melatih mereka peserta didik kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jadi menurut saya lebih pas begitu ya, produktif. Karena produktif bukan hanya pengetahuan, kita punya keterampilan di situ mereka mengolah serai. Oke, kemudian bertakwa dan berwawasan Islam. Ya, dari kalimat itu, dari kata itu saya merangkum menjadi berakhlak. Karena menurut saya sama ya, bertakwa dan berwawasan Islam itu berakhlak. Kemudian berkemajuan di visi sekolah saya tetap menggunakan berkemajuan. Dalam hal ini berkemajuan menurut saya Bapak Ibu teknologi. Ya, kembali lagi dengan filosofi kerja dan utara, bahwa kita harus menuntut potensi yang ada di anak, harus sesuai dengan kode zaman juga. Jadi kita harus berkemajuan menggunakan teknologi. Kalau kamu lebih sukanya ya, guru itu mengajar secara ceramah atau menggunakan teknologi, mungkin lah kayak Google Form, kamu disuruh buat tugas di kantor, kamu lebih suka yang
bagaimana? Kalau saya mau disiplin yang sopan santun, Bapak Ibu boleh menambah saran kita tulis nanti di slide. Iya, ya boleh Bu, ini aja karena ini kan kampanye ya. Kalian aja sopan santun, hormat, disiplin, sopan santun dan berakhlak. Itu udah berakhlak juga. Lupa dapet. Iya itu tadi visi kita buat slogan yang keren juga visi. Pas. Disiplin dan sopan, pas. Bapak Ibu ada yang menambahkan? Sudah masuk berakhlak. Pas ya. Oke. Kalau gambaran guru, ya kalau dihafal langsung dia bisa. Oke. Kalau di gambaran guru, ya menurut saya Bapak Ibu guru itu menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Karena tadi kan kita sudah sepakat di visi kita berkemajuan, ya kan? Jadi jangan hanya slogan, tapi kita mengimplementasikan yang sebenarnya. Jadi menggunakan teknologi. Bapak Ibu setuju nggak dengan pendapat saya? Menggunakan teknologi. Ya, pasti kasih sesuai dengan generasi Z. Iya ya, Bu ya. Yang mengikuti kemajuan. Benar sih ya kan? Iya. Kemudian kalau dari sisi kepala sekolah memfasilitasi para guru untuk berkolaborasi seperti kita pada hari ini. Sesuai Bapak Ibu? Pas. Oke. Yang keempat, orang tua harus mendampingi anak belajar di rumah. Pastinya. Pasti ya Bapak Ibu. Jadi ketercapaian visi itu bukan di tangan kita juga, ya. Kita membutuhkan kolaborasi dari orang tua juga, dari masyarakat sekitar. Oke, lanjut. Oke. Sebelum ke slide ini, Bapak Ibu setuju tidak dengan visi yang tadi? Visi sekolah. Oh, kalau nggak dibagikan dulu Bu, yang ke visi kita tadi, yang perbandingan juga tadi. Visi sekolah dengan SMA ini. Visi sekolah mewujudkan sekolah yang berprestasi, bertakwa dan berwawasan bisa serta berkemajuan. Saya memutuskan mewujudkan hidup berwawasan Islam berkemajuan, tidak Berwawasan Islam dan berkemajuan. Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Apa jamunya Muhammadiyah? Oh, jatuhnya Muhammadiyah. Memang kalimatnya udah itu ya. Oke, kalimatnya udah ibarat baku, pas. Gak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kan gak pas ya visi kita tadi kita sudah merangkum dalam profil pelajar Pancasila, ya kan? Berprestasi kita di situ berarti bernalar kritis, dimensi kita mandiri juga di situ karena kita melatih anak, kreatif juga ada di situ, tidak prestasi sudah 3 dimensi kita. Kemudian bertakwa yang mewakili Islam itu dimensi yang pertama, beriman yang bertakwa. Ya, kemajuan berarti menggunakan teknologi itu bisa bernalar kritis juga bisa, gotong royong juga bisa. Sebenarnya semua keterkaitan. Tapi kalau misalnya memang bertakwa dan berwawasan Islam itu bertakwa itu nggak boleh dengan sekolah berwawasan Islam aja kan bertakwa. Iya. Boleh juga itu produktifnya kita masukkan di setelah prestasi. Berprestasi. Produktif dan berwawasan Islam. Oke, Bu, boleh kita decide isi zaman kita. Jadi mewujudkan, gimana tuh boleh dibantu mewujudkan sekolah yang Berprestasi. di kopi berarti ya. Gede ini sampai kenapa ya? Gede ini yang berbuat. Karena sel. Mewujudkan berprestasi. Iya, berprestasi, berwawasan Islam berkemajuan. Kalau berwawasan Islam berkemajuan itu udah masuk. Iya. Apa namanya? Apa teknologi tadi? Iya. Kemajuan dia. Merangkum di Di belakang. Ada perbedaan antara prestasi dengan kali ini memang digaung-gaungkan Kementerian itu skill. Ya, Skill ya karena Iya. ada anak yang cerdas secara kognitif tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Kita zaman sekarang sebenarnya ke skill Iya. itu dia. Gitu ya. Apalagi kemarin ada bahasa Pak Nadiem itu tentang sebenarnya nggak perlu ya sekolah tinggi-tinggi Iya, ya. iya, iya. Sampai SMA tapi kok
udah jago, dia skillnya mandal, dia pasti akan bisa yang namanya menguasai dunia. Kan jadi apa ya? Pro dan kontra seperti itu ya. Tapi bagi anak yang itu tetap mereka bisa maju. Tapi anak-anak yang punya skill yang baik, karena mereka tidak memajukan ke jenjang lebih tinggi. Hanya skill mereka itu perlu diasah. Kata orang kita ini nanti bisa nanti tadi jahit misalnya, jadi minuman, jadi jamu, sesuatu yang bahan dasar bisa menjadi produk yang lebih baik lagi kan, memiliki nilai jual tinggi. Nah, itu produktif di kata-kata situ. Nah, karena kan selama ini target di sekolah itu pintar nilai tinggi, tapi anak-anak itu ternyata di luar berbeda. Kita harapkan kan bukan hanya dia mampu menghafal tinggi gitu kan, matematika tinggi semua gitu. Ternyata dunia ini membutuhkan orang-orang yang punya skill juga ternyata. Banyak kelas yang nilai matematika rendah, tapi kita butuhkan kelas yang handal kan gitu. Seperti itu yang perlu kita. Kayaknya produk itu saya kita ganti terampil bagus. Tampil ya. Iya, jadi untuk jargonnya itu berprestasi, terampil dan berwawasan Islam. Untuk produknya kayaknya jarang gitu Ini dibutuhkan kan? Anak-anak itu dia jadi tampil, pasti dibutuhkan ya. Dia kita meyakini anak-anak itu dibutuhkan dia jadi tampil ketika di sekolah di sini. Iya lah, terampil. Nah, dia seperti itu. Saya maksud juga. Saya juga. Boleh? Jarang. Kalau sudah Iya, sudah. Anak terampil, kalau sudah terampil dia terampil terampil beribadah, terampil baca Al-Quran, terampil sama itu tadi membaca situasi lingkungannya, ya terampilnya itu banyak. Terampilnya itu nggak mau terampil baju menjahit, terampil juga nggak terampil beribadah. Nah, tapi untuk terampil juga ya Pak ya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Bisa boleh saya kembalikan. Iya Pak. Kalau saya tadi lebih cocok pakai kata tampil. Kalau itu kata-kata yang mewujudkan generasi terampil, berprestasi, terampil, dan berwawasan Islam. oke, Dan berwawasan Islam itu bertakwa ya. iya, dan berbeda berapa tidak usah, dan berwawasan Islam berkemajuan. Iya, maksudnya umum jadi bukan mahasiswa. Berwawasan Islam itu maksudnya dia beriman, bertakwa, Berakal, dia berkarakter satu, semua. Oke ya, berarti visi yang berhasil kita rumuskan adalah mewujudkan generasi berprestasi, terampil, dan berwawasan Islam berkemajuan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan ini tidak mengharuskan kita mengganti visi ya, tapi ini cara sederhana yang bisa saya sharing ya Pak ya, yang saya bagikan bahwasanya kalau kita dalam rumusan visi begitu, ya kita harus mencapai profil kader Pancasila. Benar-benar program kita buat ya memang mencerminkan visi kita, gitu. Jangan hanya sekedar jargon. Oke, setuju ya Bapak Ibu yang lain ya? Bagus ya dengan visi damai ya. Oke, selanjutnya Bu. Ini tadi sudah kita bahas ya, kita lewatkan saja. Nah, oke. Jika visi sudah berpihak kepada murid, program apa yang bisa dilakukan warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Ini PR kita nih Bapak Ibu. Ya, program apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong perkembangan mereka? Nah, program itu kita turunkan ke dalam namanya prakarsa perubahan. Berbagi baik, ya. Dalam prakarsa perubahan harus mengambil nilai profil pelajar Pancasila. Ini saya mengambil salah satu contoh saja Bapak Ibu. Saya merumuskan perubahan, prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Ya. Balik yang di atas tadi kita harus mengambil nilai profil. Itu saya buat, saya ditambahkan kreatif. Jadi dalam hal ini saya mau lebih menekankan kreatif murid melalui penggunaan teknologi. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kalau lebih dari itu juga apa lebih bagus. Itu meningkatkan kreativitas murid ya melalui teknologi. Ini contoh saya. Nah, untuk membuat prakarsa perubahan nggak langsung jadi itu ya Bapak Ibu ya. Ada namanya program Bagja. Jadi B-nya itu buat pertanyaan. Iya, makanya
Iya, nanti dia ada aturannya. Jadi ini saya mengajak Bapak Ibu, ini acara kita nih sebelum buat prakarsa umum ya ini jalan kita. Untuk yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan ataupun potensi. Pasti pertanyaan yang tadi. Bagaimana sih cara meningkatkan kreatif itu? Pertanyaan itu pasti yang muncul. Tindakannya kita nih Bapak Ibu mencari tahu lah kekuatan murid kita melalui wawancara, asesmen ya Pak ya tadi ya, diagnostik dan juga berdiagnostik bisa. Insya Allah mungkin bisa kita lakukan nanti di awal ajaran baru. Kemudian mencari literatur dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas murid. Kemudian juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Nah seperti ini Bapak Ibu, rekan sejawat serta guru ekstrakurikuler dan orang tua. Ini masih langkah yang pertama. Kita lihat dulu penyelidikan keamanan kekuatan kita. Lanjut Bu, slide selanjutnya. Baca B, sekarang A-nya. Ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran, pertanyaan di tahap yang tadi akan dilanjutkan di sini. Kita sudah mulai menemukan kekuatannya. Kalau tadi kan masih membimbing ya, masih menyelidiki kekuatan. Di sini sudah agak muncul Bapak Ibu. Siapa guru yang ahli di bidang IT? Gitu ya, bisa kita buat diskusi. Bapak komputernya yang ada komputer baik bicara bisa karena dia yang ahli di IT. Kemudian teknologi pembelajaran apa saja digunakan? Gitu, kita gampang menggunakan apa? PPT apakah Google Form gitu. Kemudian pemahaman cara memilih teknologi pembelajaran yang tepat agar meningkatkan kreativitas murid. Sesuaikan pada dengan mata pembelajaran kita ya. Tindakannya langsung. Kalau tindakannya langsung ini, mencari literatur tentang tokoh yang ahli, mencari literatur tentang teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Ini kita banyak baca ya Bapak Ibu ya, kita cari sumber mana yang pas untuk anak didik kita. Selanjutnya ya BA dan sekarang G, gali mimpi. Dalam hal ini diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap sebelumnya digunakan untuk menyusun narasi kolektif prakarsa perubahan. Pertanyaan yang muncul pasti gini, betul nggak sih? Benar nggak sih penggunaan teknologi itu bisa meningkatkan kreativitas anak kita? Ya. Kemudian bagaimana sih pembelajaran yang katanya berbasis teknologi? Kemudian adakah keterkaitan antara penggunaan teknologi dan pembelajaran dengan edukasi formal dan Pancasila? Nah, kita bedah nih Bapak Ibu. Tindakannya bisa kita lihat membuat lembar asesmen diagnostik dan observasi tentang kreativitas murid. Nah, kita kan mau menggali ya, jadi kita punya kali asesmen diagnostik. Kemudian apa lagi tindakannya? Bisa kita mencari literatur tentang profil pelajar Pancasila dan berkolaborasi dengan orang yang berkompeten di bidang itu. Kita P5 kemarin kewirausahaan pernah juga ya Bu ya, kita panggil produksi pengusaha iya panggil dari luar alhamdulillah. Kalau misalnya orang tua kita ya kita yang mungkin di PLN kan itu kalau dia itu bisa jadi undang-undang atau hari itu mengajar. Jadi kalau dia aplikatif, iya. Gimana di SMA kita harus seperti itu. Perawat, kalau dia dosen, ahli di PLN, ahli juga, ada juga yang polisi bahkan TNI. Ya silakan nggak apa-apa. Itu perlu adanya variasi sehingga anak termotivasi. Nah sebenarnya apa namanya pekerjaan di luar itu ini seperti apa sih sebenarnya kan gitu. Karena dulu menjadi kan nggak umum nih kan gitu kan. Tapi kalau langsung guru tamu tadi yang memang dia bekerja di bidang itu langsung menjelaskan anak bahwa dengan ini ternyata ya itu seperti kerjanya gitu. Itu perlu juga program sekolah dengan guru tamu. Betul jauh orang tua sesuatu pun juga. Iya, satu masukannya sama baik ya kan. Jadi nampak nilai lo benar-benarnya profesi ini. Aku itu senang loh kalau dipanggil di sekolah jadi langsung buat jadi tamu.
adalah mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai kekuatan dan karakter si murid. Tadi kita pilih menggunakan KPK, PPK, sesuai dengan murid kita. Lebih condong kemana? Kemudian memberikan input pada murid yang berhasil membuat suatu produk yang bermanfaat dengan kreativitas tinggi. Tadi ya, kami baru saja Pak melakukan proyek P5 yang SRE hari Jumat. Assalamualaikum lele kangkung. Jadi kita budidaya lele sendiri sama kangkung di atasnya. Jadi di hari Di belakang. di bawah pakai tong Pak. Videonya. Ya videonya ada. Boleh dijabarkan. Pamerannya udah selesai. Gelar karyanya ada video. Udah, pameran sudah. Gelar karyanya hari Jumat. Ini saya ada videonya. Ada videonya kemarin. Belum di laptop Bu. Kalau di handphone. Nanti boleh di-share Pak ya. Oke, lanjut. Yang terakhir bakja, tunjuknya A, atur eksekusi. Nah dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pelaksananya kegiatan penggunaan teknologi? Tindakannya bisa langsung Bapak Ibu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggu. Mungkin kita keterbatasan, mungkin di fokus beberapa kelasnya ada, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita atur jadwal mungkin nggak tiap pertemuan ya Pak ya, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, si guru A, si guru B, jadi kita buat jadwal. Ya betul, jadi di sekolah saya juga kita tombel, kita tadi MM. Jadi saya itu membuat materi apa yang dibutuhkan kawan-kawan dan guru. Jadi saya buat dari Google Form, apa yang dibutuhkan saat ini kebutuhan mereka. Jadi kita tabulasi mana yang paling banyak itu kita yang paling cepat kita adakan. Jadi setiap bulan itu kita adakan kegiatan tombel itu pelatihan iklan ya sesuai dengan apa kebutuhan guru-guru dan ada sebabnya ya guru-guru itu juga. Gitu kan saya teman-teman saya kita gantian ada beberapa guru penggerak juga di situ yang bisa kita jadikan sumber ini nggak perlu melawan luar. Apalagi seperti media-media tadi itu nggak perlu sebenarnya kita ambil dari mana-mana. Guru yang di sini aja dijadikan sumbernya. Nah, jadi itu diberdayakan. Jadi tadi asetnya aja. Diberdayakan kekuatan kita. Jadi teman-teman lain dipaham yang artinya selama ini nggak tahu mengenai teknologi tadi kan tadi ada teman-teman yang mengajar langsung menggunakan itu. Ya, itu bisa dimanfaatkan ke depannya ya. Dari kita ya Pak ya. Betul, Mas. Oke, lanjutnya Bu. Nah Bapak Ibu, kita bisa saja membuat berbagai program ya yang dapat menunjang terwujudnya visi yang kita idamkan. Agar lebih mudah tercapai, maka lakukanlah pendekatan bangsa tadi. Jadi yang saya buat meningkatkan kreativitas tadi itu hanya satu contoh. Kita bisa buat program lain biar lebih mudah kita menggunakan bagja tadi. Buat bagja itu akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Iya. Jadi berlaku untuk semua pelajarannya. Iya. Bukan hanya untuk teknologi saja, tapi Bukan semua. teknologi aja. Semua program yang kita mau buat harusnya seperti itu kan mudahkan ya. Mudahkan. Iya. Bagja disingkatnya. Nah depannya akronim ya, bagja. Oke, selanjutnya. Lalu inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Kita bisa diskusi sekarang saja, nanti langsung ditulis. Ini kan dari kami kita, jadi nggak apa-apa dari cara pendapat di sini. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bapak Ibu kira-kira perubahan apa? Kira-kira sebenarnya apa bentuk kegiatan, apa saja kolaborasi, apa saja langkah? Mungkin pertanyaan 1 sama 2 mirip ya Bapak Ibu ya? Ya mirip ya. Perubahan dari kegiatan ya mirip ya Bu ya? Langsung aja kalau enggak kita jawab ya pertanyaan kedua boleh. Ya sama ya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru dan orang tua kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Oh tadi Mas tadi ya Pak mengundang orang tua sebagai pembicara ya, guru tamu ya. Boleh Bu bisa kita ngomong saja. Yang kedua, pertanyaan kedua sebagai narasumber. Satu kegiatan ya. Tulisannya langsung disedal orang tua siswa ya. Sesuai dengan skillnya kan? Ya.
orang yang di lapangan bisa menjadi pembicara tamu juga bisa dihadirkan bagi mengelola suatu usaha bisnis itu kan gitu kan. Bagus sekali gitu. Tapi nggak mau tuh yang pelajaran dari PPK gitu, tapi perlu yang seperti itu yang kita hadirkan gitu. Iya. 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 Ini namanya dari usaha. Oh, Vino namanya apa? Oh, catering. Bisa ya selanjutnya dari usaha. Mama Mira? Bapak Mira. Oh, ayah operasi nggak operasi. Iya, administrasi. Mereka dosen, namanya dosen. Oh banyak ya kalau di sini di tamu ya kan. Akhirnya kamu biasa orang tua di sini berarti. Bapak Mecep, pas udah usaha Mereka ya. koperasi. Catering. Iya. Mas itu tadi Yasmin apa? Swasta. Ya swasta. Ada lagi Bapak Ibu mungkin saran yang lain? Pas tadi itu ya. Dari murid kalau kalian ada nggak kegiatan yang pengen disampaikan tahunnya minyak untuk kedepannya? Ya boleh. Amira. Ada. Nah, kan sesuai PM. Jadi memang ada kami namanya itu program kerja kami. Jadi itu kami mau nambahin biar sekolah kita ini tuh biar nampak benar-benar kreatifnya. Mereka pengen membuat pesta seni. Iya. Jadi itu setiap program itu menampilkan sesuatu kayak teater atau menyanyi gitu. Sebenarnya mengambil saya juga nanti. Iya. Kayak di ini apa ya di SMA apa namanya busnya di sini? Apa namanya? Bergiliran gitu per kelas tampil. Tinggal bisa dipakai. Tinggal bisa dipakai. Kita hari Jumat setelah olahraga kita ada waktu sekitar 1 les lagi. Iya. Jadi siswa yang punya bakat minat itu kita tampilkan di situ. SMB sekolah mencari bakat. Itu sekali. Minggu sore. Sekali. 2-3 orang Berarti yang tampil. per kelas gitu ya. Iya. Kelas dulu ya. Iya, gilirannya di kelas nanti. Oh, kalau kita ambil di hari Selasa nih. Pas hari apa itu? Kalian demo ya jadinya. Demo. Ya. Bisa. Jadi kayak konser mini. Ada dulu gitu kan yang tampil di depan. Selama berapa dia baca puisi. Iya. Nari, silakan. Rutinan aja gitu. Ya, bisa ya. Berarti ini yang dulu kegiatan SMB aja buat kita. Berbeda kamu bisa. Pas kan bisa. itu kayak kalau kolaborasi udah Karena sama ya, yang tadi menunggu tamu ya. kolaborasi jadi pembicara. Iya. Itu orang tua jadi pembicara. Sama berarti pertanyaan ketiga juga sudah dirangsung dari yang hadiah. Tinggal bagi orang tua murid jadi pembicara passionnya. Orang tua murid sebagai pembicara. Iya ya. Nama Bu Andi. Keluar jadi pembicara. Tadi kan belum bilang ya, kesenangannya. Ini nomor 3 Bu Andi. Yang tadi yang ketiga apa saja kolaborasi. Di situ kolaborasi. Aku ada kolaborasinya ya. Jadi kalau gue sebagai Burung pembicara. bangkit lah. Bisa ya? Tadi pemuda. Pemuda untuk apa? Pemuda pembicara. Jadikan orang tua sebagai pembicara untuk kegiatan sekolah. Jadikan orang tua sebagai pembicara kegiatan. Bicara pada kegiatan
untuk lebih meningkatkan keterampilan siswa lagi langkah konkretnya. Iya, langkah konkretnya. Misalnya guru pendidikannya itu lebih kepada jangan tahu kewirausahaan ya. Lalu pakai kewirausahaan itu kewirausahaan. Gak apa-apa, berarti nambah program kan itu kita bisa memvariasikan. Banyak kan keterampilan siswa. Keterampilan siswa. Nah, itu tadi apa yang kita lakukan kita kita membuat sekolah menjalankan tidak hanya sebagai kegiatan P5. Ya, saat kegiatannya mungkin kita bisa adopsi kegiatan SMA 1, SMP tadi Pak, sekolah menjalankan yang kita laksanakan di sebelum kegiatan P5 di hari Jumat. Kayaknya bagus ya. Jadi sebelum kegiatan P5 dimulai. Lagi masalah waktunya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin saran? Potensi. Yang mana Pak? Bisa. Yang Apa saja kolaborasinya, pembicaraan dari sekolah dan melakukan kerjasama lembaga administrasi swasta administrasi swasta. Karena kalau salah ini apa bisnis jadi Beda ya Pak. ya tadi anak ya kan saya bilang di awal Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi yang mendapatkan di ini bisa diperluaskan ke Iya. kita guru seperti ini memang ada guru yang jadi aja gitu. Tidak dibiaskan. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi Bapak Ibu mungkin tambahannya? Sudah laksanakan dengan cara siswa. Misalnya kegiatan P5 itu mana aja? Saya pada kegiatan P5 mengambil tema kewirausahaan. Kewirausahaan ini kan luas kan Pak ya. Karena kita nggak bisa menjamin kehidupan masa depan ya. Jadi gimana kita bisa menggali memang peluang dari cita kita supaya lebih dari mana baiknya. Iya, kita nggak bisa menjamin ke depan. Kegiatan SMP tadi, masalah kegiatan SMP. Tapi kan tadi menggali minat bakat siswa SMP begitu itu kegiatan jalan P5 1, kedua kegiatan SMP. Intinya IMB ya, jadi bisa mencari bakat ya, gitu ya. Bisa SMP dari bisa mencari bakat. Di P5 juga ada tema kreatif. Ya, itu kreatif ya, ya dimensinya. SMP mencari bakat. Ya, Tapi yang lain tampil aja misalnya lebih jauh dan Iya. tampil kan seperti apa tampilannya. apalagi kan ini yang berbasis Islam ya Pak ya. Iya Jadi, betul. Tampilan seperti apa? ya. Gitu. Harus Kita kan yang berbahasa Islam soalnya. Ya, Mencari bakat buat kita yang harapkan. Betul. Iya. Iya. Bukan bebas gitu ya mereka. Siap nih. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kan berbasis Islam ya. Cukup? Oke, cukup. Berarti pada akhirnya kita setuju ya sama Bapak Ibu. Inilah rasa perubahan yang insya Allah kita laksanakan ke depannya untuk kemajuan kita bersama. Oke, thank you, terima kasih. Semoga dapat Sangat menginspirasi. Alhamdulillah. Banyak manfaatnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan juga anak didik saya. Ya, semoga hal ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat
Dari kamunya juga perubahan, anak-anak perubahannya bagaimana, dari guru juga bukan yang selalu benar. Jadi sama-sama harus ada bentuk perubahannya. Dari bagja tadi itu juga untuk apa? Untuk menghindari keterampilan yang ada di diri kamu. Ya kan? Kita nggak bisa menilai tupai untuk berenang, ikan untuk manjat pohon, nggak bisa. Semua pintarannya berbeda-beda. Sekolah memfasilitasi bakat minat kamu di mana. Dengan catatan kamu juga menunjukkan. Jangan maunya difasilitasi, tapi kamu juga stuck. Udah difasilitasi, segitu-segitu aja juga. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Lili Agustia, Bapak Abdul Hamdi atas pertemuan yang sangat berharga hari ini. Kita tutup saja dengan melafazkan hamdalah. Kesalahan milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum